Galaxy Armor bakalan begini kah? Wala. Halo guys, kembali ke dengan info terbaru dari Ultraman R. Yang pastinya nih banyak banget dan macam-macam ya. Ada siluet yang kemungkinan Galaxy Armor, preview gambar, magazine Televikun, DX, Sofubi. Apalagi lupa deh di komen itu pada nanya mulu loh. Bang, kapan bahas R? Bukannya akhir bulan biasa ada magazine Televikun? Terus untuk pembahasan preview next episode kemungkinan ini gue gak bakalan bahas ya guys. Ada tapi kayaknya beberapa doang lah. Itu pun kalau episodenya bikin penasaran ya. Misalnya ntar rumor Blazer beneran comeback harusnya bakalan bahas previewnya juga sih. Jadi ini dia info terbaru dari Ultraman R. Langsung aja check it out. Yang pertama, siluet Galaxy Armor. Oke, kemarin di list mainan Ultraman Bandai China kedepannya gak sengaja review siluet ya guys. Ada action figure art tapi bisa pakai armornya gitu. Dan bahkan kita dikasih lihat siluet armornya nanti gimana loh. Yang udah pasti secara bentuk beda dari Solis Armor ataupun Luna Armor ya. Dari beberapa FV Ultraman katanya nih Galaxy Armor sih, dan masih menggunakan konsep Armor. Jadi buat teman-teman yang ngira nanti di final form art bakalan berubah wujud, mungkin ngeliat ini bakalan sedikit agak kecewa deh. Tapi ini belum pasti bener ya, siapa tahu nanti art berubah wujud juga kali. Dan tak kenapa kita ngeliatnya nih mirip-mirip X Beta Spa Armor loh. Armornya gak cuma di badan sama tangan tuh sampai ke kakinya dong. Tinggal dikasih art Galaxer yang kemungkinan senjata pedang nih bakalan mirip Beta Spa Armor banget ya guys. Cuma tetap harus sabar-sabar dulu lah. Luna Armor aja belum debut, udah penasaran Galaxy Armor gimana? Bagus atau enggaknya kembali ke selera masing-masing ya. Mumpung masih awal memang butuh adaptasi sih. Yang dua, scan magazine. Berhubung kemarin udah akhir bulan, pasti ada scan magazine dong. Yang kalau kita lihat ini ngasih tahu Kaiju Seijin yang bakalan muncul ke depannya ya guys. Dan harusnya udah semua deh. Di halaman pertama, covernya lebih fokus ke art finalize, terus di samping bawah ada variasi whip version. Kita yang udah nonton episode 3 kemarin udah pada tahu lah. Ke halaman berikutnya, waduh, ini nunjukin Kaiju yang muncul sampai episode 3 dan pernah dilawan sama Art ya. Kayak Shagon, Leodo, Monogelos, Dielos, bahkan yang off-screen kayak Gomora Requiem pun ada loh. Cuma kalau teman-teman penasaran full fight-nya gimana kurang tahu ya guys. Kayaknya yang Gomora sama Requiem emang pengen dibikin off-screen deh. Terus di bawahnya ada Wuze juga yang entah kenapa nih Parasit untuk sekarang masih sebatas muncul di episode pertama doang ya. Episode 2, episode 4, episode 5, puff, beneran gak ada kabar cok. Padahal yang episode 4 pas lawan Nezutron kemarin tuh kalau mau masukin Wuze bisa-bisa aja loh. Episode 5 pun sama juga. Tapi kayaknya episode 6 pas Shagon comeback bisa jadi deh. Lanjut ke halaman berikutnya, ini masih lanjutan tadi ya guys. Ada Solis Armor pakai R.I. Sword, debut Luna Armor, kemudian Art bakalan lawan Shagon di episode 6. Terus Kaiju Seijin baru kayak Rivijira, Kuroko Seijin, Homeguard, dan Internet Kanegon. Karena ini Kanegon bakalan comeback lagi ya. Kalau nggak salah episode 8 barengan sama debut Luna Armor sih. Terus kalau teman-teman nanya desain Kaiju Seijin barunya gimana, dari gue no komplain ya guys. Bagus-bagus semua kok. Apalagi yang bikin kita penasaran tuh Homeguard loh. Kok kayak Kaiju harimau. Bahkan di sini ada sedikit penjelasan Kaiju Seijinnya gimana ya. Kuroko Seijin adalah Seijin yang menggunakan jamur sporos sebagai energi. Dia selalu melakukan perjalanan mencari jamur dan dia juga mempunyai pesawat yang mirip seperti jamur. Anjir, jamur semua dong. Si paling jamur cok. Pertama kali lihat dari opening ngiranya Kaiju loh. Rupanya Seijin toh. Dan udah pasti bakal muncul di episode 6 ya. Next lagi ada Homeguard, merupakan Kaiju bawah tanah yang dapat melepaskan panas ke seluruh tubuhnya dan sempat membuat Art kesulitan. Selain memiliki taring yang tajam, Homeguard juga dapat menembaki api melalui mulutnya. Ternyata Kaiju bawah tanah ya guys. Gue kira Kaiju gunung berapi kayak Berdon loh. Ntar kita lihat lah battlenya gimana. Dan terakhir ada Internet Kanegon, adalah Kaiju yang hidup dalam dunia virtual dan sangat tertarik dengan uang digital bernama Hoshipay yang cukup populer di kalangan masyarakat kota Hoshimoto. Perasaan dulu Kanegon kalau makan langsung uang deh. Ini sekarang tiba-tiba jadi serba virtual ya. Waduh, berarti dia sekarang lagi ngikutin zaman sih. Selain uang digital, kalau gua gak salah denger ada saham kripto juga deh. Jir, gak kebayang guys. Saham kripto nggak tuh? Teman-teman yang ikutin saham atau ngerti harusnya tahu lah. Ke halaman terakhir ada promosi DX Ultraman Art kayak henshin item, collectible item, terus ada senjata, biasalah. Bahkan di bawahnya ada Sator Armor juga yang kemarin sempat ditunjukin di Ultra Hero Expo. Cuma herannya pas nonton stage show-nya kok gak ada ya. Jadi Sator Armor debutnya kapan nih? Armor yang sebatas muncul di stage show doang kah? Karena kalau muncul di stage show kayak sayang juga loh. Udah armornya keren, kenapa nggak sekalian muncul di series atau movie aja? Tapi kalau soal begituan emang balik ke Suburaya sendiri ya. Kira-kira mereka mau nggak? Agul Supreme guys, Super Supreme aja belum.
Kurang lebih itu aja untuk Scan Magazine. Dan akhir bulan nanti kita lihat ya guys. Pasti ada update baru lah. Seriesnya masih ongoing, masa gak dikasih info baru? Yang ketiga, preview gambar. Ini masih sebatas preview doang ya. Karena untuk sinopsis figur O setahu gue belum ada sih. Yang mana R akan bertarung dengan kaiju ini di episode kedepannya. Kayak di episode 5 akan melawan Revijira, di episode 6 akan kembali bertarung melawan Shagon, sekaligus nanti ada kemunculan Kuroko Seijin. Sabtu nanti kita lihat lah. Selanjutnya habis episode 6 ada episode recap yang gue jamin teman-teman bakalan langsung down deh. Kok tiba-tiba episode recap bang? Waduh, kalau itu sih gue kurang tahu ya. Mungkin tanggal 17 nanti di Jepang ada acara kali. Soalnya Kamen Rider sama Sentai gak tayang juga loh. Jadi terlepas mau nonton atau enggak terserah, tapi anggap aja nih kayak libur seminggu ya. Kita yang udah ngikutin dari zaman Trigger harusnya udah tahu lah. Yang begini udah biasa kok. Next lagi di episode 7, R akan bertarung melawan kaiju bernama Homugar. Dan ini battle-nya malam juga ya. Waduh, jarang-jarang nih. Perasaan dari kemarin battle-nya pagi mulu deh. Karena jangan salah, battle di pagi sama malam tuh ngaruh banget loh. Ada yang lebih cocok pagi, ada yang lebih cocok malam ya guys. Bikin penasaran sih. Dan terakhir untuk episode 8, menjadi debut Luna Armor dan R akan melawan Interact Kanegon. Ya secara battle ini juga bikin penasaran ya guys. Berhubung tadi Interact Kanegon asal dari dunia virtual, kita sih pengennya kayak Gridman ya. Semoga bisa lah. Jarang-jarang cok. Yang keempat, Sofubi baru. Oke, selain Sector Armor kemarin, ini ada beberapa yang bakalan rilis ke depannya ya guys. Kayak Sofubi Revijira, Yuppie, Homugar, dan Noiseller. Ya entah kenapa herannya kok Kuroko Seijin gak ada Sofubi-nya dah. Antara memang gak dibikin atau enggak nanti bakalan nyusul sih. Bahkan di sini ada Sofubi clear color gitu ya. Sumpah nih warnanya kayak Orb Origin the First loh. Mirip banget weh. Kemarin pun di Facebook pada bilang Orb Origin the First juga. Warnanya itu ya guys. Terus di samping ada Glitter X sama Jade. Kalau nggak salah tuh namanya New Generation Star Version deh. Pokoknya buat teman-teman yang pengen ngoleksi semua Sofubi monggo dah. Kemudian sedikit ngasih tambahan, ini nanti Noiseller bakalan muncul di episode 10 ya. Yang kelima, Gibas. Robot yang paling ditunggu sama fans dan cukup bikin penasaran karena pas tampilin di opening jujur bikin kaget sih. Senin kemarin pun Bandito baru announce mainan baru juga. Bakal ada Ultra Kaiju Advance Gibas. Bisa dibilang ini Sofubi gimmick yang kenapa herannya kok Gibas dibikin jadi Sofubi ya. Bukannya lebih bagus dibikin DX kayak Ergaron kemarin. Dan secara desain sendiri unik banget ya guys. Kadang mirip kayak Gundam, di tangannya kelihatan punya pedang, warnanya dominan coklat, bahkan secara gimmick pun ini Gibas punya beberapa mode juga ya. Badannya bisa diputar buat berubah jadi mode baru, bedanya kira-kira apa tuh? Kalau dari spoilernya selain Gibas nih Out kayaknya bakalan lawan Gubila juga deh. Kemudian robot ini akan muncul di episode 11 dan 12. Harusnya bakalan jadi mid boss sebelum berganti ke second core ya guys. Asli, jadi makin penasaran sama rumor dulu loh. Kira-kira yang rumor Givas bakalan jadi robot pribadi Yuma beneran nggak? Yang keenam, Chodo Alpha. Lah, bukannya kemarin art udah dibikin Chodonya bang? Kok sekarang dibikin lagi? Selain art di sini sampai ada Nexus Junis E sama Taro juga ya guys. Kalau ditanya bedanya yang kemarin sama yang sekarang, jujur gue kurang tahu sih. Tapi kayaknya beda di option part aja ya. Yang kemarin dapat armor sama art Ice Sword, yang sekarang dapat art Finalize gitu. Terus ada option part yang masih dirahasiain juga. Kira-kira apa ya guys? Masa Kosin dirahasiain? Intinya sekarang kalau mau beli Chodo Art balik ke preferensi masing-masing lah. Lu pada mau dapat armor sama senjata atau Kosin doang? Yang 7, Zero Beyond Cute. Salah satu trik Bandito biar laku, jadi kalau mau dapat collectible item lain harus beli baju dulu ya guys. Dari zaman Trigger sampai sekarang gitu mulu cok. Yang mana kalau kita beli baju art yang ini bakalan dapat Zero Beyond Cube. Cuma ini cube-nya gue gak tahu masuk di X Gashapon atau SG ya. Karena tuh ngaruh ke suara sama gimmicknya juga. Kayaknya masuk SG deh. Ya intinya kalau mau lengkapi semua art cube harus beli bajunya dulu lah. Harganya lumayan lagi. Karena di Jepang baju-baju Ultraman kebanyakan 300.000-500.000 ya guys. Yang 8, DX New Generation Cube. Cube yang pastinya bakalan berfokus pada Ultraman New Gen. Dan ini bakalan dipisah jadi 3 set ya. Setiap set cube Ultraman-nya beda-beda gitu. Contoh di set pertama kita bakalan dapat Zero, Ginga, Victory, dan X. Terus tenang aja ini masuk lini DX juga, jadi secara fitur suara dijamin jauh lebih banyak lah. Ada suara berubah, Grand Ultraman-nya, jurus, color timer, bahkan sampai ada BGM-nya ya guys. Ya sebenarnya gak heran orang nipe Bandai. Kemudian untuk set kedua sama set ketiga meskipun belum di-announce, untungnya kemarin di event Ultra Hero Expo udah sempat ditunjukin dapat Ultraman apa aja ya. Di set keduanya ada Orb, Jade, Rosso sama Blue. Terus untuk set ketiga ada Taiga, Z, Trigger, dan Decker. Jadi untuk cube Ultraman-nya ini berurutan semua ya. Berarti nanti Blazar Cube beda sendiri sih. Tanda-tanda beneran bakal comeback kah?
Kalau dari bocoran mainan kemarin, katanya ini Cube Blazer emang mau dijual terpisah ya guys. Kemudian untuk harga dari setiap set ini, kemarin yang set pertama kalau gua gak salah lihat PO-nya 1,2 juta deh. Jadi nanti pas set kedua sama set ketiga di-announce, secara harga harusnya mirip-mirip lah. Yang pengen ngoleksi semua monggo ya. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk info terbaru dari Ultraman R. Bikin penasaran banget, terutama yang siluet Galaxy Armor sama Givas ya guys. Walaupun secara cerita untuk sekarang nih R belum terlalu fokus ke konflik utama sih. Kayak Uze sekarang gimana, Monohorn pun kemarin sama juga. Padahal ada beberapa episode yang cocok dimasukin ke konflik utama ya. Episode 6 pas Shagon comeback kayaknya bisa juga deh. Jadi gak yang terlalu fokus ke cerita filler mulu lah. Meskipun episode filler R buat ditonton tetap enjoyable ya guys. Paling segitu aja, kalau lu pada punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman R yang lainnya. Bye-bye!